Halo semuanya, perkenalkan nama saya Josafat Immanuel. Di sini saya akan menjelaskan marketing khususnya di era modern menggunakan Big Data Analytics. Pertama-tama saya akan menjelaskan marketing secara umum terlebih dahulu. Menurut McDonald, marketing adalah sebuah proses dalam mendefinisikan pasar, mengukur kebutuhan segmen, menentukan proposisi nilai, mengkomunikasikan proposisi ke seluruh tim terkait, menjalankan peran kepada segmen pasar, serta memonitor penyampaian tersebut. Adapun tujuan marketing bagi perusahaan menurut McDonald ada 9. Yang pertama adalah identifikasi peluang dan ancaman, kesiapan akan perubahan, spesifikasi keunggulan kompetitif, komunikasi yang lebih baik di jajaran eksekutif, pengurangan konflik antara individu dan departemen, keterlibatan seluruh tim, alokasi sumber daya yang lebih tepat, konsistensi perusahaan, serta orientasi yang berfokus pada pasar. Menurut McDonald, proses strategi marketing ada 10 step, di mana McDonald mengelompokkan menjadi 4 tahap, yaitu tahap goal setting, tahap situation review, tahap strategi formulation, dan yang terakhir adalah tahap allocation resource and monitoring. Pada tahap yang pertama, goal setting terdiri dari 2 step, yaitu mission dan corporate objective, di mana di sini company atau perusahaan diminta untuk menetapkan apa sih tujuan mereka membuat strategi marketing itu dan bagaimana batasan-batasannya agar masih sejalan dengan company tersebut. Setelah selesai melakukan hal tersebut, maka akan lanjut prosesnya ke tahap yang selanjutnya, yaitu situation review. Situation review sendiri terdiri dari marketing audit, SWOT analysis, dan assumption. Marketing audit sendiri terdiri dari dua variabel, yaitu internal dan eksternal. Internal seperti profit dan cost yang dapat dikeluarkan oleh company, sedangkan dari eksternal seperti bagaimana respon dari customer ataupun dari kompetitor. Lalu hasil dari audit tersebut akan dianalisis menggunakan SWOT sehingga nantinya dapat menghasilkan asumsi yang dapat muncul. Setelah kita mengetahui asumsi-asumsi tersebut, maka kita dapat lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu formulation, strategi formulation. Pada tahap ini, langkah yang pertama yaitu marketing objective and strategies. Simpelnya itu seperti membuat visi dan misi. Bagaimana tujuan kita dan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah kita membuat visi dan misinya, tujuan dan caranya, kita akan melakukan analisis bagaimana perkiraan hasilnya, dampaknya dari strategi tersebut. Yang mana hal ini berguna sehingga nantinya kita dapat menggunakan hasil tersebut untuk mengidentifikasi apa apa saja sih plan-plan atau rencana-rencana alternatif yang kita perlukan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi. Setelah step tersebut, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap terakhir, yaitu allocation resource and monitor. Tahap ini terdapat 2 step, yaitu budget, di mana budget ini kita akan menghitung seberapa besar pengeluaran yang kita perlukan untuk implementasi strateginya, lalu mencocokkan dengan anggaran yang ada, anggaran yang dapat diberikan dari company tersebut. Setelah cocok, maka dapat dilanjutkan ke step yang terakhir, yaitu first year detail implementation program, di mana kita akan implementasikan selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, kita monitor, kita implementasikan, maka akan kembali ke tahap yang kedua untuk dilanjutkan lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga eh, strategi tersebut terus berkembang sehingga menjadi lebih baik lagi, sehingga menghasilkan output yang lebih baik lagi bagi company. Lalu bagaimana marketing di modern era?
perkembangan zaman di mana teknologi sudah semakin maju itu juga berpengaruh dalam dunia marketing, di mana dunia marketing juga kini dapat dibantu dengan adanya teknologi. Salah satunya dengan adanya big data. Big data di sini mempunyai peran dalam menganalisis data sehingga ekstraksi data sehingga data tersebut dapat diekstrak menjadi data yang lebih relevan lagi, yang mana data yang relevan ini diharapkan dapat menjadi wawasan bisnis. Dengan demikian, analisis tersebut kini dikenal dengan Big Data Analytics. Penggunaan Big Data Analytics mulai memiliki urgensi ketika muncul fenomena marketing attribution. Menurut penelitian Buhalis dan Volchek, marketing attribution ini muncul karena adanya heterogenitas konsumen, seperti berbagai berbagai macam needs yang diperlukan dari konsumen membuat adanya marketing attribution. Dengan adanya Big Data Analytics, teknologi ini dapat membantu menciptakan penjelasan sistematis dari heterogenitas tersebut, sehingga company atau pelaku bisnis dapat mendapatkan jawaban atau kesimpulan dari adanya marketing attribution. Salah satu yang sudah diteliti oleh Bu Halis dan Volchek yaitu maskapai, di mana konsumen dari maskapai ini kan memiliki berbagai macam needs, seperti ada konsumen yang membutuhkan tingkat kenyamanan, ada konsumen yang lebih memperhatikan harga tiket, ada konsumen yang memperhatikan loyalitas brand, ada juga yang melihat bagaimana layanan premium yang ditawarkan, dan lain sebagainya. Dengan berbagai jenis konsumen ini, penawaran yang menarik dan relevan bisa mendorong pelanggan untuk memilih suatu brand. Jadi dengan adanya Big Data Analytics, mereka company atau pelaku usaha dapat mencari atau memposisikan dirinya sesuai dengan konsumen yang diinginkan atau yang ditarget. Oke, untuk studi kasusnya di sini saya mengambil brand TikTok, di mana TikTok kan sudah terkenal sebagai platform sosial media yang menampilkan video-video maupun foto-foto, dan kini juga setelah berkembang mengarah membuat suatu e-commerce TikTok Shop. Dari TikTok sendiri saya dapat mengambil 4 poin penting di mana TikTok menggunakan big data analytics dalam menjalankan bisnisnya. Poin yang pertama saya sebut sebagai personalisasi, di mana TikTok menggunakan algoritma, di mana algoritma tersebut berbasis big data analytics. Algoritma ini akan memberikan konten yang relevan dan menarik sesuai preferensi pengguna. Jadi misalnya kita sering mau like like video seperti apa, nge-share video seperti apa, komen seperti apa, atau misalnya kita nonton lama video video yang kayak gimana, itu nanti di FYP atau for your page-nya akan muncul yang sejenis-sejenis, sehingga kita akan lebih lama lagi menggunakan TikTok. Lalu juga ada poin yang selanjutnya, yaitu tren, di mana TikTok menggunakan Big Data Analytics untuk menganalisis tren yang sedang naik, baik itu secara global maupun lokal. Sehingga jika misalnya kita tinggal di Jakarta, lalu TikTok kan mengetahui lokasi kita melalui location. Lalu akan dimunculkan juga video-video yang sedang tren di Jakarta, sehingga kita juga tidak akan ketinggalan dengan apa saja yang sedang tren. Lalu yang selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu influencer. Big Data Analytics juga digunakan dalam mengidentifikasi influencer yang memiliki pengaruh besar pada sektor tertentu. Hal ini mulai dilakukan oleh TikTok ketika mulai memasuki pasar e-commerce, di mana TikTok Shop sudah mulai muncul, sehingga TikTok dapat menawarkan hasil dari Big Data Analytics ini kepada penjualnya di TikTok Shop untuk
mengiklankan kepada influencer tertentu sehingga eh, toko tersebut dapat menghasilkan laba yang lebih profit yang lebih baik lagi karena menggunakan influencer yang cocok gitu. Misalnya sebuah toko brand baju nanti akan direkomendasikan influencer-influencer yang memang memiliki pengaruh dalam sektor baju gitu. Poin yang terakhir yaitu optimalisasi waktu. Waktu juga menjadi salah satu aspek yang dianalisis dengan Big Data Analytics. Dengan bantuan ini, TikTok dapat mengetahui pola waktu dari tiap penggunanya, sehingga eh, baik dari influencer maupun toko-toko yang ada di TikTok Shop mengetahui kapan baiknya mereka mengupload video atau kapan mereka baiknya mulai mengeluarkan promo-promo sehingga eh, keduanya dapat menghasilkan output yang lebih baik lagi gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.